ini yaitu 10 hukum. Lihat gambar ini tadi. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengertian dari 10 hukum Tuhan. Nah, 10 hukum Tuhan ini dikenal sebagai dekalogus, artinya 10 perintah Tuhan, di mana tertulis pada Keluaran 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, dan ditulis ulang lagi pada Ulangan 5 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-21. Nah, ke-10 hukum ini adalah 10 perintah Tuhan, 10 perintah moral yang diberikan Allah kepada Musa pada saat itu untuk sebagai pedoman hidup mereka untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan mereka pada saat itu. Nah, Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan kepada umat Israel pada saat itu supaya mereka melakukan itu. Tidak sekedar mendengarkan, tetapi mereka juga diminta untuk mereka menaati 10 hukum ini. Teman-teman sekalian, di sini Tuhan sudah membagikan 2 bagian yang mengandung seluruh kebenaran. Artinya bahwa yang pertama ditunjukkan kepada kewajiban-kewajiban keagamaan. Orang harus mempunyai kewajiban cinta kasih terhadap sesama. Tentunya ketika kita mendengarkan 10 hukum Tuhan ini, tentunya kita akan bertanya, mengapa sih Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan ini kepada umat Israel pada saat itu? Jawabannya ialah Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan kepada umat Israel pada saat itu supaya mereka mengingat akan dosa mereka, serta mereka akan memiliki hidup yang baru, serta menuntut mereka untuk bagaimana hidup dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan kepada umat Israel pada saat itu supaya mereka menaati serta mereka mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan satu persatu dari 10 hukum Tuhan. Hukum yang pertama adalah perintah dari Allah bahwa hanya ada satu Allah yang harus kita sembah selain Allah. Hanya satu Allah yang kita sembah. Maka sesungguhnya sangat penting bagi kita untuk mengenal dan mengikuti Allah yang kita sembah pada saat ini. Hukum yang kedua itu, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, dalam hukum yang kedua ini menekankan kepada umatnya bahwa jangan menyembah Allah lain selain Allah itu sendiri. Nah, di sini dapat diartikan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah yang kita sembah pada saat ini. Dan hukum yang ketiga ini, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nah, ketika seseorang mengakui dengan sungguh bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup dalam kehidupannya, maka ia tahu menyebutkan nama Allah dengan sembarangan itu tidak baik. Kita juga sebagai manusia menyadari akan keterbatasan kita bahwa kita tidak terlepas dari menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kadang juga kita akan menyebutnya, tetapi di sini menegaskan bahwa menegaskan kembali kepada kita supaya kita jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Hukum yang keempat yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat. Maksudnya ialah hendaklah kita supaya kita tidak hidup dalam kecenderungan dan pekerjaan, melainkan hendaklah merenungkan kerajaan Allah. Hukum yang kelima yaitu hormatilah ayah dan ibu. Relasi manusia pertama yaitu pertama kali adalah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah serta anak-anak. Nah, di sini anak-anak mengajak atau menekankan untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, di sini artinya bahwa dalam hukum yang kelima ini menegaskan kepada kita sebagai anak supaya kita menaati kedua orang tua kita. Hukum yang keenam yaitu jangan membunuh. Munculnya pembunuhan pada saat itu karena adanya iri hati, yaitu Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini adalah putra dari Adam dan Hawa.
membunuh ini berasal dari kata Ibrani yaitu rasa, yang artinya bahwa pembunuhan yang telah direncanakan. Di sini menegaskan kita supaya kita jangan membunuh, karena munculnya pembunuhan pada saat itu karena adanya iri hati. Nah, hukum yang ketujuh yaitu jangan berzina, karena Allah suka, karena Allah mencintai hidup yang suci dan kemurnian. Jadi yang menjadi inti adalah seseorang tidak boleh menodai dirinya dengan keluar atau mengumbar nafsu daging. Artinya berzina ini Tuhan melarang berzina kepada orang-orang yang belum suami istri. Hukum yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Dalam pemahaman agama Kristen, mencuri ini merupakan hal yang salah. Pencurian dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam Alkitab. Hukum yang ke-9 yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Tuhan yang tidak membebaskan hukuman kepada mereka yang menyebut namanya dengan sia-sia, maka Dia pun tidak akan membebaskan dari hukum kepada mereka yang merusak nama baik sesamanya manusia tanpa hanya nyawa seseorang. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya atau apapun yang dipunyai sesama. Perintah ke-10 ini memiliki fungsi untuk mengarahkan keinginan manusia pada hal yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, menyatakan kelemahan kita dan keterbatasan dalam diri manusia, dan mengajarkan manusia untuk belajar menunjukkan diri atau merasa puas dengan segala sesuatu yang dimiliki. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah mendengar pengertian dari 10 hukum Tuhan, sekarang saya akan menjelaskan apa sih makna dari 10 hukum Tuhan ini. Nah, makna dari 10 hukum Tuhan ini yang berarti bahwa kita harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perintah-perintah Tuhan atau memiliki pemahaman tentang Alkitab. Allah menegaskan kepada kita sebagai umatnya untuk memprioritaskan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dan kita juga diajarkan supaya kita menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Dalam Roma 4 ayat 10 di situ menyatakan bahwa Kristus yang menghidupkan hukum tertulis. Hukum Tuhan berfungsi sebagai menerangi, meyakinkan bagi semua orang. 10 hukum ini sebagai perintah yang mencerminkan sebagai kebenaran Allah, Kita lihat dalam PB juga di situ menjelaskan tentang hukum kasih, di mana orang-orang pada saat itu diajarkan supaya mereka mengajarkan mereka supaya mereka mampu untuk melaksanakan kasih kepada sesama mereka. Karena pembenaran dan keselamatan itu hanya tersedia oleh anugerah di dalam iman pada Yesus Kristus. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana sih kita melakukan 10 hukum ini dalam kehidupan kita hari bersama. Memahami pentingnya 10 hukum Tuhan adalah sebagai pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada kita umatnya untuk membimbing kita agar kita hidup selaras dengan kehendak Allah, serta kita dapat mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Serta kita juga diminta untuk kita melaksanakan perintah itu. Kita tidak sekedar mendengarkan saja ketika dibilang jangan membunuh, jangan mencuri, serta kita harus menghormati orang tua. Kita jangan lupa bahwa 10 hukum ini kita harus ketika kita mau melakukan dalam kehidupan kita benar-benar dari hati kita mau melakukan atau tidak. Ketika kita yakin dan percaya bahwa kita mau melakukan 10 hukum ini dalam kehidupan, pastinya kita akan bisa. Karena di situ Tuhan melarang kita sebagai anak-anaknya
supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi teman-teman, sampai di sini saja materi. Sekarang saya persilakan teman-teman. Saya saja yang bertanya. Menurut teman-teman, ini apa sih hukum? Apa sih yang teman-teman pahami tentang Tuhan? Saya akan bertanya, menurut teman-teman apa sih yang teman-teman pahami tentang 10 hukum Tuhan? Tuhan, di mana Tuhan menekankan kita sebagai umatnya untuk selalu patuh akan perintah larang. Ketika kita mendengarkan baik 10 hukum Tuhan ini, di situ Tuhan melarang kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Jadi baik, terima kasih adik. Mungkin ketika kita dari saya akan menyimpulkan apa sih yang saya bagikan pada saat ini, yaitu di mana 10 hukum ini adalah sebuah dekalog atau perintah Allah, adalah pedoman moral yang diberikan Allah kepada Musa untuk menuntun umatnya untuk hidup dalam kasih dan sesama. Hukum ini menekankan untuk penyembahan kepada Allah yang benar, penghormatan terhadap umat, pengudusan hari Sabat, serta sikap hormat dan relasi manusia seperti menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, serta tidak berdusta dan tidak memiliki harta orang lain. Jadi teman-teman, dari 10 hukum Tuhan di situ menegaskan kepada kita sebagai anak-anaknya supaya kita melakukan